Lari-lari nyebrang air hujan, tak kira sungai ini banjir. Meskipun hujannya wis 1 jam lebih loh Gimang, ternyata sungai ini masih kering. Belum banjir, alhamdulillah ya. Tapi di hari ke-21 bulan Ramadan kita dikasih berkah hujan yang cukup deras. Hanya banget ya Allah. Sekarang jam 2 siang gitu. Jam luru awan. Hujan, mantep pol. Belok kambing ya. Bi, kok nggak puasa toh Bi? Loh, piye toh? Yang lain puasa kok kamu ngemil ya? Kambingnya nggak puasa ya. Halo Bagong. Halo Gareng. Petro, hey. Ngemilai bulan puasa nggak bagus. Oke, kita balik ke rumah lagi ya. Ya Allah, hujan nih, hujan. Ada air terjun di sini. Simbok lagi masak botok. Olah botok tak tiba ya. Tak kira oseng-oseng. Botok tempe terus dong brambang terlombok. Bumbunya apa Mbak? Ya brambang tumbar brambang bawang. Pak. Iya kambing. Mayar ya tiba gawe botok. Botok i bahasa botok. Botok bahasa Indonesia ini botok. Bumbunya itu bawang merah, bawang putih sama ketumbar. Kemudian untuk cabenya ini diiris-iris tipis sesuai selera, dicampurin sama bahan pokoknya. Tadi kan kebetulan botoknya botok tempe sama daun brambang. Jadi cabai ini dijadiin satu sama bahan utamanya tadi. Aku tak cerita ya teman-teman. Masya Allah, gelap banget langitnya. Ya Allah, tuh. Berarti ini nanti hujannya lama loh. Gelap gulita. Padahal rencanaku mau pulang ke Kedunggalar gimana. Aduh, ternyata gak terang-terang. Aku sekalian pengen cerita yo teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini ada yang main Facebook Pro, maksudnya profesional gitu, atau bahkan mungkin sudah ada yang mendapatkan pendapatan dari Facebook Pro. Saya ingin cerita. Terkadang saya itu gimana ya, mengeluhnya itu gini. Yang digadang-gadang orang katanya di Facebook nyari uang gampang, ya tetap saja ternyata kenyataannya seperti yang saya bilang dulu. Jadi ceritanya dari tahun 2015 yang lalu, halaman Facebook saya, fanpage Kang Z itu kan pengikutnya sudah 3.000. Hanya saja saat itu kan Indonesia belum bisa seperti sekarang di mana Facebook bisa buat nyari uang toh. Setahu saya sih gitu. Dulu sih bisa. Hanya saja triknya iklannya itu ngambil dari YouTube. Kita nyelipin, kita nitip. Lah akhir-akhir ini kok pada nyaranin terus akhirnya saya belajar mencoba memahami aturan-aturan yang ada untuk dapat menghasilkan uang di Facebook. Ternyata parah banget lor. Bahkan jika dibandingkan antara Facebook dengan YouTube, itu lebih mudah YouTube. Sangat-sangat mudah YouTube. Karena apa? Di Facebook itu terlalu peraturannya itu terlalu ketat dan terlalu terperinci. Contohnya begini, tidak semua video dapat ditempati
video iklan ya. Meskipun video itu real, bener-bener milik kita dan tanpa ada musik dari lisensi lain, itu tidak bisa, itu belum tentu dapat, itu belum tentu dikasih iklan sama Facebook. Hal itu akhirnya saya buktikan. Saya upload video reel, ada ya 20 video reel adalah hanya beberapa tok yang ada iklannya. Anehnya itu di situ. Lah katanya di Facebook nyari uang kok gampang, tapi ternyata kayak gini ya. Ditambah lagi kalau teman-teman paham, di Facebook itu kan ada, ditambah lagi teman-teman kalau paham ya, di Facebook itu kan ada 5 fitur kalau tidak salah untuk mendapatkan penghasilan. Yang pertama star, ya toh. Kemudian yang kedua adalah iklan reel, video pendek itu. Yang ketiga bonus. Yang keempat ikan in stream. Yang kelima adalah ikan saat kita melakukan live. Ini masing-masing persyaratannya ini dewe-dewe. Lucunya itu di situ. Sedangkan kalau di YouTube persyaratannya cukup satu, yaitu jam tayang kita tembus 4000 jam, kemudian ditambah lagi 1000 subscriber. Ketika 2 persyaratan ini sudah terpenuhi, ya wis enak. Jadi kita tinggal upload video yang menarik, di situ otomatis akan dikasih iklan sama YouTube. Tapi kalau di Facebook kok parah banget ya. Jadi dari 5 fitur untuk menghasilkan uang, mulai dari bintang sampai iklan yang ada di live, ini persyaratannya sendiri-sendiri. Belum lagi yang paling berat di Facebook itu begini. Contoh akun kita ini pernah melakukan pelanggaran 1 kali saja, itu sanksinya seolah-olah seumur hidup loh. Kalau YouTube sanksinya kan paling mentok 3 bulan ya. Jadi pertama kita melakukan pelanggaran, kita akan mendapatkan peringatan. Kita melakukan pelanggaran yang kedua, itu kita akan mendapatkan sanksi, yaitu tidak dapat upload. Itu kan kalau di YouTube ya. Dan kita tidak, gimana ya, lali aku peraturannya. Kemudian kalau kita melakukan pelanggaran yang ketiga di YouTube, baru akun kita ini akan pokoknya mendapatkan sanksi yang berat, itu di YouTube. Sedangkan di Facebook, salah satu akun saya ini melakukan pelanggarannya ini sepele loh, yaitu saya meminta saat itu tahun 2018, kalau tidak salah tanggal 31 Juni 2018, saya mengganti nama salah satu fanpage saya, yang mana namanya ini menggunakan simbol seperti tanda seru, pokoknya yang tanda-tanda yang tidak bisa dieja oleh sistem. Ternyata itu dianggap pelanggaran dan sampai sekarang masih dianggap pelanggaran berat toh. Padahal hanya sesepele itu. Seharusnya kalau memang FB ini memberikan kesempatan para konten kreator untuk berkembang, peraturannya tidak seperti itu. Sekali lagi saya rasa hanya karena nama fanpage kita, nama halaman kita menggunakan, taruh saja gini, kita akan membuat halaman namanya ini adalah Kangzi, di belakangnya saya kasih tanda seru. Itu nggak boleh sama Facebook. Dan nggak bolehnya ini bukan hanya kita mendapatkan peringatan, tapi langsung mendapatkan sanksi seumur hidup. Terbukti salah satu fanpage saya, hanya karena hal seperti itu sampai sekarang ini tidak bisa mengaktifkan iklan in-stream dan live streaming. Itu dari tahun 2018 yang lalu. Lah ya berat toh. Ditambah lagi mungkin teman-teman belum tahu. Jadi begini, di Facebook itu jika dari sekian konten yang kita buat, salah satu konten itu melakukan pelanggaran, itu akan berdampak pada penghasilan kita. Lucunya di situ di Facebook loh ya. Jadi ketika salah satu konten kita ini melakukan pelanggaran kebijakan monetisasi,
maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan kita secara global, akan menurun. Ibarat bahasa enaknya apa ya, seolah-olah kita ini punya rating di situ. Ketika kita melakukan kesalahan, rating kita akan turun. Yang tadinya biasanya pendapatan kita itu tinggi, taruh saja sebulan bisa sampai 20 sampai 30 juta. Ketika kita melakukan pelanggaran satu saja akan berdampak pada penghasilan kita, bisa turun drastis. Yang tadinya 20 sampai 30 juta bisa turun ke 10 bahkan ke 5 juta. Lucunya itu di situ. Sebenarnya saya ini bukan pemain Facebook Pro yang udah lama, udah sepuh, enggak. Saya baru nyoba sekitar 1 atau 2 bulan ini. Ya 1 bulan lah ya. Tapi alhamdulillah ketika saya upload video pertama, saya melakukan reaction, itu videonya meledak, ditonton 1,5 juta. Dari situ akhirnya saya mendapatkan tambahan followers itu sekitar hampir 4.000. Sehingga total follower saya di fanpage Kang Z itu sudah mencapai 7.000. Dari situ akhirnya semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan monetisasi sudah lengkap semua. Yang belum tinggal satu, yaitu iklan in-stream dan iklan live streaming. Itu dikarenakan apa? Karena salah satu akun saya kena pelanggaran itu, Mang. Jadi lucunya gini, seumpama akun utama saya namanya kan Zedov. Akun Zedov saya gunakan untuk membuat halaman Facebook. Ini ada 3 halaman Facebook. Salah satu dari ini melakukan pelanggaran, semuanya kena. Lucu loh. Itu yang terjadi di akun saya. Sebenarnya sebelum 1 bulan yang lalu ketika saya memulai mencoba ke Facebook, saya sudah curiga. Karena waktu itu, sebelum itu kan yang punya Facebook yaitu Mark Zuckerberg ya, itu kan mendapatkan kasus di sidang. Karena salah satu warga Amerika ini komplain bahwa anaknya telah mendapatkan kekerasan yang pengaruhnya itu dari video Facebook, sampai akhirnya dilaporkan ke pengadilan dan akhirnya diadili. Di situ dituntut minta ganti rugi. Seorang Mark Zuckerberg, Facebook yang punya penghasilan cukup besar, orang kaya, tidak mau memberikan uang jaminan atau uang santunan itu. Di depan hakim, Mark Zuckerberg justru malah debat sama si pelapor ini. Mungkin Mark Zuckerberg ini kalau digambarkan orang Indonesia itu pemeran film antagonis atau gimana ya? Orang kaya, pelit, galak. Ini terbukti dari sidang yang sudah berjalan waktu itu. Kemudian yang kedua, dilihat dari peraturan-peraturan yang diterapkan di Facebook. Ketat banget. Benar-benar ketat. Mungkin untuk para pengguna Facebook Pro yang sekarang ini statusnya masih pemula, mereka fine-fine aja. Yang penting mereka ini pertama mengejar followers, untuk persyaratan monetisasi yaitu 5.000, dan untuk mencapai itu yang penting mereka upload. Nggak tahu videonya entah menarik apa tidak, yang penting upload. Mereka belum mempelajari dalamnya itu seperti apa, peraturan-peraturannya seperti apa. Mungkin mereka hanya mengejar persyaratan untuk start ini, mengejar agar realnya dipasangin iklan begini, kemudian untuk mendapatkan bonus persyaratannya begini dan lain sebagainya. Sampai di iklan in-stream, dia harus bagaimana, dia upload tanpa mempelajari seandainya nanti saya melakukan kesalahan, apa yang akan terjadi. Semudah yang dikatakan orangkah ketika kita ikut-ikutan mencari penghasilan di Facebook.
Sama sekali saya yakin orang Indonesia ini 80% sangat-sangat malas untuk mempelajari bahkan membaca peraturan-peraturan yang tertulis di dalam Facebook itu sendiri. Saya sangat yakin, saya sudah hafal karakter orang Indonesia, sangat males membaca apalagi peraturannya. Sebenarnya di dalam itu ya sama persis sih dengan YouTube. Jadi ketika nanti kita mendapatkan kendala seperti ini, penyelesaiannya bagaimana, semuanya sudah ditulis di dalamnya. Hanya saja kita saja yang tidak mau mempelajari. Ya alhamdulillah sih, berkat sedikit saya mau belajar, akhirnya hanya karena satu video, akhirnya follower saya ini kan naik menjadi 7.000 yang tadinya 3.000 sejak tahun 2015. Hanya karena satu video akhirnya saya dikasih followers 4.000. Sekarang di video reel saya ini sebenarnya sudah aktif loh iklannya. Udah sekitar 1 minggu ini. Hanya saja setelah saya cek yaitu tadi, dari sekitar berapa ya, 20 video reel yang ada iklannya itu hanya beberapa, 2 atau 3 tok, selebihnya nggak ada. Karena apa ya? Karena terlalu ketatnya peraturan itu tadi. Kita terlalu banyak omong di Facebook itu juga berpengaruh. Karena ada beberapa kalimat yang diatur di Facebook tidak boleh diucapkan. Kita salah mengucapkan, kita salah menyebut orang, itu sangat berpengaruh ke monetisasi, sangat berpengaruh ke iklan. Sehingga akhirnya karena salah ucap sedikit saja, salah kalimat, video kita tidak ada iklannya. Ditambah lagi ketika video reel kita ini menggunakan musik, lucunya itu gini, tidak semua musik bisa dipasangi iklan. Jikapun ada 1-2 musik yang kita gunakan di reel Facebook dikasih iklan, yang 80% penghasilannya itu larinya ke pemilik musik. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi contoh begini, kita punya pendapatan dari video reel Facebook itu 10 juta. Sedangkan video-video kita yang ada di Facebook itu menggunakan musik. Nah, penghasilan 10 juta kita ini yang 8 juta ini akan dikasihkan ke pemilik musik. Kita hanya menerima 2 jutanya. Lucu toh? Padahal kita konten kreatornya yang bikin video, musik hanya tambahan. Kan lucu. Masih banyak lagi kelemahan-kelemahan yang saya temukan. Dan semalam saya juga sempat membaca lagi seperti apa sih seluk-beluknya Facebook Pro itu. Pokoknya nantilah lain kali nanti akan saya sharing lagi ya, agar teman-teman yang mungkin saat ini masih menggebu-gebu ingin ikut juga mencari pendapatan di Facebook biar paham. Bukan maksud saya bikin teman-teman ngedon, enggak, akan tetapi justru malah biar paham. Sebelum terjun ke situ biar mempelajari dulu peraturannya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Ketika nanti ada kendala, yang pasti orang jalan itu nanti akan menemukan kerikil, duri ataupun lumpur, kita itu dapat mengatasinya. Bukan hanya sekedar jalan ikut-ikutan orang. Karena kalau kita memandangnya itu orang-orang yang sudah sukses di Facebook, ya kita akan geblak loh, kita akan ambruk itu. Mereka sudah menemukan jalannya dan sudah dipercaya oleh Facebook. Nah, sedangkan kita ini orang baru yang belum tahu apa-apa, belum pernah belajar tentang hal itu, tahu-tahu pengen ngejar orang yang udah sukses di Facebook, wis toh double ambruk. Oke, untuk sementara itu saja ya teman-teman yang bisa saya share. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.